Perang di Ukraina telah memasuki fase yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun awal konflik. Tidak lagi ditandai oleh manuver cepat dan serangan kilat, medan tempur kini berubah menjadi perang gesek, perlahan, melelahkan, namun penuh perhitungan. Di fase inilah Rusia menunjukkan wajah perang modern yang dingin, metodis, dan konsisten. Di sepanjang garis depan, mulai dari Zaporizhia Timur, Donetsk, hingga Kharkiv, tidak ada terobosan spektakuler. Namun justru disitulah kekuatan pendekatan Rusia terlihat. Setiap kilometer, setiap desa kecil, setiap sabuk hutan diperebutkan dengan tekanan konstan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Rusia tidak lagi bertaruh pada satu serangan besar yang beresiko tinggi. Sebaliknya, Moskow menjalankan strategi yang oleh banyak analis disebut sebagai perang kelelahan. Strategi ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang daya tahan, volume, dan kemampuan mempertahankan inisiatif dalam jangka panjang. Di sektor Zaporizhia Timur misalnya, tekanan Rusia tidak bertujuan untuk menembus dalam 1 hari atau 1 minggu. Tujuannya lebih sederhana, namun strategis. Memaksa Ukraina terus mengirim cadangan, terus bertahan, dan terus mengeluarkan sumber daya. Dalam konteks perang modern, itu sudah merupakan kemenangan tersendiri. Salah satu kekuatan utama Rusia di garis depan adalah dominasi artileri. Meriam, roket, dan sistem peluncur ganda tidak digunakan secara sembarangan, melainkan dikombinasikan dengan pengintaian drone yang sangat intensif. Drone menjadi mata permanen di langit, mengoreksi tembakan, mengidentifikasi titik lemah, dan menghancurkan target bernilai tinggi dengan presisi. Disinilah terlihat adaptasi Rusia terhadap realitas perang modern. Jika di masa lalu Rusia dikenal dengan pendekatan berat dan kaku, kini mereka menunjukkan fleksibilitas. Drone kamikaze, perang elektronik, dan integrasi data real-time menjadi bagian dari rutinitas tempur harian. Tank dan kendaraan lapis baja Rusia tidak lagi maju secara massal tanpa perlindungan. Mereka bergerak setelah medan benar-benar dilemahkan oleh artileri dan drone. Infanteri pun tidak lagi digunakan sebagai gelombang besar, melainkan unit kecil yang terkoordinasi bergerak dari parit ke parit, dari hutan ke hutan. Pendekatan ini memang lambat, namun justru kelambatan inilah yang membuat Rusia mampu mempertahankan tekanan tanpa runtuh secara operasional. Dalam perang gesek, stabilitas seringkali lebih menentukan daripada kecepatan. Ukraina di sisi lain bertahan dengan gigih. Pertahanan berlapis, jaringan parit, ranjau, serta dukungan barat memungkinkan Kiev mencegah runtuhnya garis depan. Namun setiap hari bertahan berarti konsumsi amunisi, rotasi pasukan, dan tekanan psikologis yang terus meningkat. Rusia tampaknya memahami dinamika ini dengan sangat baik. Karena itu, serangan tidak hanya terjadi di garis depan. Drone dan rudal juga diarahkan ke wilayah belakang, ke infrastruktur, ke logistik, dan ke pusat energi. Tujuannya jelas, memperluas tekanan dari medan tempur ke kehidupan nasional.
Secara strategis, arah prioritas Rusia masih relatif konsisten. Donetsk tetap menjadi tujuan utama sebagai simbol dan kepentingan operasional. Zaporizhia menjadi kunci selatan, sementara Kharkiv berfungsi sebagai tekanan tambahan untuk mengikat pasukan Ukraina. Yang menarik, Rusia mampu menjalankan semua ini sambil mempertahankan produksi militer dan logistik dalam skala besar, meskipun berada di bawah sanksi internasional. Ini menunjukkan satu hal penting. Ekonomi perang Rusia telah beradaptasi dan distabilkan untuk konflik jangka panjang. Reaksi internasional terhadap situasi ini tetap keras. Negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, terus menyalurkan bantuan militer dan finansial kepada Ukraina. NATO memperkuat kehadirannya di Eropa Timur. Namun, di luar blok Barat, dunia tidak sepenuhnya satu suara. Banyak negara memilih sikap pragmatis, melihat konflik ini bukan hanya sebagai perang regional, tetapi juga sebagai ujian keseimbangan kekuatan global. Bagi Rusia, perang ini bukan sekedar soal wilayah. Ini adalah pesan strategis bahwa Rusia mampu bertahan, beradaptasi, dan terus beroperasi dalam konflik modern melawan tekanan kolektif Barat. Terlepas dari pandangan politik masing-masing, secara militer, kemampuan Rusia menjaga tekanan selama bertahun-tahun adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, perang Ukraina belum mendekati kesimpulan. Tidak ada tanda kemenangan cepat di pihak manapun. Namun, satu hal semakin jelas, Rusia telah memilih jalan panjang. Jalan yang lambat, mahal, tetapi dirancang untuk menguji batas daya tahan lawan. Dan dalam perang gesek, seringkali bukan siapa yang paling cepat yang menang, melainkan siapa yang paling lama mampu bertahan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.